langsung aja ya dari latar belakang. Di sini di poin kedua, perancangan use case, activity sequence, dan class diagram LR. Penjelasan, pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language untuk menggambarkan kebutuhan dan alur kerja sistem sebelum dibuat. A. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem. Aktor yang terlibat ada admin, petugas distribusi, dan siswa. Admin di sini login, mengelola data, siswa mengelola jadwal distribusi, melihat laporan distribusi. Petugas distribusi login, memverifikasi siswa, membagikan makanan, menginput status penerimaan, dan siswa login menggunakan scan QR, melihat nomor antrian, menerima makanan. Poin B, activity diagram menggambarkan alur aktivitas sistem. Contoh alur. Di sini poin 1, siswa login atau memverifikasi sistem login atau scan QR. Sistem memverifikasi data siswa. Poin ketiga, sistem memberikan nomor antrian. Poin 4, siswa menunggu panggilan. Poin 5, petugas memanggil nomor antrian. Poin 6, siswa menerima makanan. Poin ke-7, petugas mengkonfirmasi distribusi selesai. Pada C, sequence diagram menjelaskan urutan komunikasi antara objek dalam sistem. Di sini contoh urutan siswa dan sistem, sistem dan database, database dan sistem, sistem dan siswa, petugas dan sistem, sistem dan database, database dan sistem. Jadi di sini siswa dan sistem bila mana berhasil login. Nah, sistem akan mengecek ke database dan menyimpan cek data siswa. Database sistem jika data ini sesuai maka data valid. Sistem siswa akan menampilkan nomor antrian. Petugas dan sistem memanggil antrian jika data ini sesuai dan telah dibuat. Sistem database update status, maka data yang tadinya belum ada jadi akan diupdate ke status. Database sistem berhasil, jadi perubahan dari sebelum ada jadi belum login dan sudah login, maka akan database akan mengirimkan ke sistem bahwa berhasil untuk menyimpan. Dan di sini poin D, kelas diagram menjelaskan struktur data yang digunakan. Contoh, di sini ada dua kelas dan atribut. Di sini kelas itu menggunakan user, siswa, antrian, distribusi, dan laporan. Atributnya menggunakan user dan username, ada password dan role. NIS nama dan kelas. Untuk antrian, ID antrian, nomor antrian dan status. Distribusi ada ID distribusi, tanggal dan status. Untuk laporan, di sini ada ID laporan, jumlah distribusi. Next, kita lanjut. Ada rumusan masalah, fokus permasalahan. Alur distribusi makanan yang efektif dari login siswa hingga menerima makanan. Penjelasan. Sistem dirancang agar proses distribusi makanan menjadi lebih tertib, cepat, dan tepat sasaran. Alur sistem, siswa masuk menggunakan NIS atau melakukan scan QR. Poin kedua, verifikasi data. Sistem memeriksa apakah siswa terdaftar dan berhak menerima makanan atau tidak. Poin ketiga, pembuatan nomor antrian. Jika valid, sistem otomatis memberikan nomor antrian. Poin keempat, menunggu panggilan. Nomor antrian ditampilkan pada layar monitor. Nomor 5, pemanggilan antrian. Petugas memanggil nomor antrian sesuai urutan. Poin ke-6, verifikasi penerimaan. Petugas melakukan scan QR atau mengecek identifikasi siswa. 7, penyerahan makanan. Makanan diberikan kepada siswa. Poin 8, update status. Jika sistem mengubah status menjadi sudah menerima. Arahan pengembangan sistem, tentukan aktor sistem, yaitu ada admin, petugas distribusi, dan siswa. 2, buat model utama, ada login, dashboard admin, manajemen data siswa, sistem antrian otomatis, scan QR code, distribusi makanan, laporan distribusi. Poin ketiga, teknologi yang disarankan, yaitu ada bagian dan teknologi. Bagian itu ada front end, back end, database, dan QR code.
Teknologinya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. Ada backend-nya menggunakan PHP atau Python, Flex, dan Laravel. Database-nya menggunakan SQL. Di sini dan terakhir menggunakan QR code, library code, JS atau PHP QR code. Poin keempat, fitur tambahan yang direkomendasikan QR code untuk setiap siswa, notifikasi nomor antrian dipanggil, tampilan antrian real time, tampilan riwayat distribusi makanan, laporan harian dan bulanan, dashboard statistik distribusi. Poin kelima, metode pengujian. Di sini menggunakan dashboard testing untuk menguji apakah login berhasil atau tidak. Pembuatan nomor antrian, verifikasi QR code, distribusi makanan, dan pembuatan laporan. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan UML dan alur distribusi yang terstruktur, sistem antrian MBG berbasis web dapat membantu sekolah dalam mengurangi kerumunan, mempercepat pembagian makanan, serta meningkatkan akurasi pencatatan distribusi makanan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, dan terima kasih. Ya, Siti Nurjana dari kelompok 1. Nah, saya di sini itu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan landasan teori yang akan dibahas mengenai penelitian ini. Nah, yang pertama itu tujuan penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem antrian MBG berbasis web. Yang pertama itu indikator aktor. Nah, tujuan pertama adalah mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam sistem, seperti admin, petugas, dan siswa. Selain itu juga menganalisis kebutuhan fungsional yang diperlakukan oleh masing-masing pengguna agar sistem dapat berjalan sesuai ketentuan di lapangan. Yang kedua itu rancangan diagram UML. Nah, tujuan berikutnya itu merancang diagram UML yang terdiri dari use case, activity, sequence, dan class diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem serta hubungan antar komponen sebelum sistem dikembangkan. Ketiga, efisiensi distribusi. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu proses distribusi makanan menjaga lebih tertib dan efisien. Dengan adanya sistem antrian digital, proses pembagian makanan dapat dilakukan secara teratur sehingga mengurangi antrian yang menumpuk. Yang keempat, metode pengujiannya. Nah, tujuan akhirnya itu menentukan metode pengujian yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat digunakan dengan baik, dengan lebih baik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada manfaat penelitiannya juga. Nah, selain itu memiliki tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat bagi pihak yang terkait. Yang pertama itu bagi sekolahnya kan. Bagi sekolah ini, sistem ini dapat membantu mengatur proses distribusi makanan dengan lebih terstruktur. Selain itu, sekolah juga lebih mudah melakukan pemantauan terhadap jalannya distribusi sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Ketiga, bagi petugas ya kan. Bagi petugas, sistem ini mempermudah pengelolaan antrian karena nomor antrian dapat diatur secara otomatis. Petugas juga dapat melakukan pencatatan distribusi dengan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang ketiga, bagi siswanya. Sistem ini memberikan kemudahan dan memperoleh nomor antrian secara digital. Dengan demikian, sistem dapat menunggu antrian dengan lebih tertib, nyaman, dan tidak berdesakan saat mengambil makanan. Yang keempat itu bagi penulisnya. Bagi kelompok saya pribadi. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam analisis dan perancangan sistem informasi menggunakan UML. Selain itu, penelitian ini juga menambah pengalaman
dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, landasan teori pada penelitian ini. Nah, pada bagian landasan teori, ada menggunakan beberapa konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama itu sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan kombinasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, serta data yang bekerja sama untuk mengolah informasi sehingga dapat membantu pengembalian keputusan dan penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga itu sistem antriannya. Sistem antrian ini suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur urutan pelayanan agar proses pelayanan dapat berjalan dengan tertib, adil, dan terorganisir. Yang ketiga UML-nya. Nah, UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan rancangan sistem. UML ini membantu mengembangkan memahami kebutuhan dan alur kerja sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Yang keempatnya website. Website ini dipilih sebagai media pengembangan sistem karena dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Yang kelimanya program MBG-nya. Program makan bergizi gratis itu atau MBG merupakan program yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa. Oleh karena itu, diperlakukan sistem yang dapat membantu proses distribusi makanan agar lebih efektif dan teratur. Nah, jadi dari tujuan penelitian, manfaat penelitian, sampai dengan landasan teori ini, secara keseluruhan, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem antrian distribusi makanan berbasis web yang diharapkan dapat membantu proses pembagian makanan menjadi lebih efisien, tertib, dan mudah dikelola oleh pihak sekolah. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, pada slide 7, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem yang sedang berjalan saat ini. Saat ini, proses pembagian makanan masih dilakukan secara manual. Siswa yang datang langsung mengantri tanpa adanya nomor antrian yang jelas. Setelah itu, petugas melayani pembagian makanan secara satu persatu. Namun, cara seperti ini menyebabkan antrian yang panjang dan kurang tertib. Selain itu, penumpukan siswa di area distribusi juga dapat menghambat proses pembagian makanan sehingga menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membuat proses antrian menjadi lebih teratur dan efektif dan efisien maksud saya. Kemudian pada slide 8, untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan sistem antrian berbasis web. Pertama, siswa melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk, sistem akan memberikan nomor antrian secara otomatis. Selanjutnya, petugas dapat memanggil nomor antrian secara digital sesuai urutan yang telah ditentukan. Setelah nomor dipanggil, makanan akan didistribusikan kepada siswa sesuai antriannya. Selain itu, seluruh data distribusi akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem. Dengan demikian, proses pembagian makanan menjadi lebih tertib, efisien, dan mudah untuk dipantau. Selanjutnya, pada slide 9, terdapat 3 aktor utama yang terlibat dalam sistem ini, yaitu siswa, petugas, dan admin. Yang pertama adalah siswa. Siswa memiliki peran untuk melakukan login ke sistem, mengambil nomor antrian, melihat status antrian, dan menerima makanan ketika nomor antriannya dipanggil.
Kemudian yang kedua adalah petugas. Petugas bertugas melakukan login, memanggil nomor antrian secara digital, mencatat proses distribusi makanan, serta melakukan verifikasi bahwa makanan telah diterima oleh siswa. Dan yang terakhir adalah admin. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data siswa dan petugas, melihat laporan distribusi makanan, serta melakukan pengelolaan sistem secara keseluruhan. Dengan adanya pembagian peran tersebut, sistem dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan setiap pengguna memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing. Demikian penjelasan mengenai analisis sistem berjalan, sistem usaha, dan identifikasi aktor yang terlibat dalam sistem antrean makanan bergizi gratis berbasis web. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kebutuhan fungsional sistem oleh teman saya. Baik, pada slide ini dijelaskan mengenai kebutuhan fungsional dari sistem antrian makanan bergizi gratis berbasis web. Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang harus dimiliki agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Fitur pertama adalah login pengguna yang digunakan untuk melakukan autentikasi sesuai hak akses masing-masing, yaitu siswa, petugas, dan admin. Fitur kedua yaitu nomor antrian otomatis, di mana sistem akan menghasilkan nomor antrian secara digital sehingga proses antrian menjadi lebih tertib. Selanjutnya terdapat fitur pemanggilan antrian yang memungkinkan petugas memanggil nomor antrian melalui sistem tanpa harus melakukan secara manual. Kemudian ada fitur pencatatan distribusi yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis siswa yang telah menerima makanan. Selain itu, sistem juga menyediakan laporan distribusi sehingga admin dapat melihat rekapitulasi data pembagian makanan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, terdapat fitur pengelolaan data siswa yang memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, ataupun menghapus data siswa sesuai kebutuhan. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses distribusi makanan diharapkan menjadi lebih efektif, akurat, dan mudah dikelola. Selanjutnya, pada slide 11, ada use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem antrian makanan bergizi gratis. Pada diagram ini terdapat tiga aktor utama, yaitu siswa, petugas, dan admin. Aktor pertama yaitu siswa dapat melakukan login, mengambil nomor antrian, melihat status antrian, dan menerima makanan sesuai nomor yang dipanggil. Yang kedua ada aktor petugas. Petugas memiliki tugas untuk login ke sistem, memanggil nomor antrian, mencatat proses distribusi makanan, serta melakukan verifikasi bahwa siswa telah menerima makanan. Sedangkan yang terakhir ada aktor admin, bertanggung jawab mengelola data siswa, mengelola data petugas, melihat laporan distribusi, serta mengatur sistem secara keseluruhan. Melalui use case diagram ini terlihat dengan jelas pembagian peran setiap aktor, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini membuat sistem menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien. Nah, kemudian pada activity diagram ini dijelaskan proses pengambilan makanan oleh siswa pada sistem MBG. Nah, proses ini melibatkan tiga pihak. Yang pertama itu siswa, sistem MBG, dan petugas. Nah, proses dimulai ketika siswa datang ke kios atau membuka aplikasi website mengambil nomor antrian. Kemudian, setelah itu siswa memasukkan NISN dan password untuk melakukan login ke
sistem. Selanjutnya, sistem melakukan validasi akun. Jika data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem ini akan menampilkan pesan error dan siswa harus menginput kembali data yang benar. Nah, jika data valid itu, sistem akan membuat atau menggenerate nomor antrian. Kemudian, nomor antrian tersebut diterima oleh siswa. Setelah mendapatkan nomor antrian, siswa menunggu di ruang antri sampai nomor antriannya dipanggil oleh petugas. Nah, ketika nomor antrian dipanggil, siswa menuju meja distribusi dan menunjukkan nomor antrian atau QR kode kepada petugas. Nah, kemudian petugas itu melakukan verifikasi data dan menyerahkan kepada siswa. Setelah makanan diserahkan, sistem ini mencatat status menjadi selesai, yang menandakan proses distribusi makanan telah berhasil dilakukan. Nah, terakhir, siswa menerima makanan. Siswa menerima makanan dan proses berakhir. Jadi kesimpulannya itu, aktiviti diagram ini menunjukkan bahwa proses distribusi makanan pada sistem MBG dilakukan secara terstruktur, mulai dari validasi identitas siswa, pemberian nomor antrian, hingga penyerahan makanan dan pencatatan status secara otomatis di sistem. Kalau untuk presentasi ini tuh sebenarnya sudah cukup ya kalau kayak gini doang. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi dengan intinya itu, alur ini tuh proses distribusi makanan menjadi lebih tertib, mengurangi antrian yang tidak teratur, serta memudahkan petugas dalam melakukan pendataan penerima makanan. Nah, sekian penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu sequence dan kelas diagram. Diagram ini memetakan antara interaksi antar aktor, yaitu siswa, sistem, database, dan petugas. Agar proses distribusi berjalan secara teratur, berikut adalah alur kerja sistemnya. Pertama, login. Siswa memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi data tersebut ke dalam database untuk memastikan keamanan akses. Yang kedua ada request antrian. Setelah validasi sukses, siswa meminta nomor antrian dan sistem akan menggenerate nomor urut unik untuk siswa tersebut. Kemudian petugas akan melakukan get nomor antrian dari database dan memanggil nomor tersebut melalui sistem. Setelah makanan diberikan, petugas akan melakukan konfirmasi penerimaan dan sistem akan memperbarui status menjadi selesai di dalam database. Alur ini dirancang untuk keamanan. Pada proses validasi, login di awal diperlakukan untuk mencegah akses pihak yang tidak berwenang ke dalam sistem distribusi. Juga untuk presisi, dengan sistem yang menggenerate nomor antrian, kita menghilangkan resiko duplikasi atau kesalahan urutan. Kemudian sinkronisasi, pemanggilan yang berbasis database memastikan bahwa apa yang dilihat oleh petugas selalu sama dengan database terbaru, sehingga distribusi tetap tertib dan tetap real time. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Untuk memastikan keandalan, kami melakukan black box testing untuk memvalidasi fungsionalitas sistem berdasarkan 5 skenario. Yang pertama ada login pengguna. Diuji dengan input username dan password yang valid. Hasilnya adalah berhasil, sistem memberikan akses yang tepat. Kedua, ada pengambilan antrian. Diuji dengan skenario siswa melakukan klik ambil nomor antrian dan hasilnya adalah berhasil. Sistem mampu mengeluarkan nomor dengan lancar. Ketiga, ada pemanggilan antrian. Diuji dengan aksi petugas memanggil nomor antrian berikutnya. Hasilnya adalah berhasil, nomor yang dipanggil sinkron dengan antrian yang tersedia. Dan kemudian ada distribusi makanan. Diuji saat petugas melakukan konfirmasi penerimaan makanan. Hasilnya adalah berhasil. Sistem mencatat transaksi dengan akurat. Laporan distribusi. Diuji saat admin melakukan pengecekan rekap data. Hasilnya adalah berhasil.
admin dapat melihat data distribusi secara lengkap. Dan terakhir ada kesimpulan dan pengembangan selanjutnya. Sebagai kesimpulan, sistem ini telah mencapai tujuan operasional utama. Efektivitasnya distribusi makanan jadi jauh lebih efektif dan terstruktur dibandingkan metode manual. Kemudian ketertiban. Antrian siswa menjadi lebih tertib karena dikelola melalui nomor digital. Otomatisasi, data distribusi tercatat secara otomatis ke dalam sistem, meningkatkan akurasi pendataan. Kemudian ada dukungan. Sistem ini menjadi komponen krusial dalam mendukung kelancaran program MBG nasional. Rencana pengembangan selanjutnya ada implementasi notifikasi real-time untuk memberikan informasi secara langsung kepada siswa. Kemudian ada integrasi QR Code untuk memudahkan proses absensi antrian. Penyediaan dashboard monitoring untuk memantau distribusi secara langsung. Kemudian penyusunan laporan analitik yang lebih lengkap dan detail untuk bahan evaluasi.